Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zairiazana dengan NIM 54012111060 ingin mendemokan bagaimana cara kita ini menguji menggunakan error correction model atau ECM. Jadi di sini ada data yang sudah saya pakai. Oke, dapat dilihat data yang dipakai adalah dari jurnal yang berjudul Pengaruh Investasi Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2000 sampai 2021. Di mana di lampiran ini diperlihatkan juga datanya, yaitu variabelnya itu variabel Y itu adalah pertumbuhan ekonomi, variabel X1 itu adalah uh, investasi, lalu variabel X2 adalah tenaga kerja, dan variabel ketiga adalah ekspor. Dimana ini nanti kita pindahkan ke Google Sheet. Ini sudah. Nah, karena tadinya datanya ini belum sama, maka dari itu tenaga kerja dan variabel ekspor itu dilenkan, sehingga nanti dapat seperti ini. Lalu selanjutnya kita buka saja ke Stata, di mana metode ECM ini uh, harus kita lihat dulu uji stasionernya dan juga kointegrasinya. Jika data tersebut itu terdapat kointegrasi, maka bisa menggunakan metode ECM atau Error Correction Model. Maka dari itu, ini kita klik, kita zoom. Oke, kita klik data, lalu data editor, edit, lalu kita copy dulu file sebelumnya. Oke, kita copy, kita paste, lalu paste with variable names. Ini kayak biasa. Oke, selanjutnya karena ini datanya sudah time series, maka dari itu di sini kita tinggal ketik TSS set, oke, tahun. Nah, ini datanya dari tahun 2000 sampai 2001. Lalu selanjutnya kita uji stasioner terhadap setiap variabelnya. Karena ada 4 variabel, maka kita uji stasioner satu-satu. Yang pertama itu Fuller PE, pertumbuhan ekonomi. Sini masih belum stasioner ya, pada level. Pada level itu belum stasioner karena karena bukan di bawah 0,05. Lalu Fuller investasi investasi ini juga masih belum stasioner di level. Lalu full LN kerja ini pun belum stasioner. Lalu full LN ekspor. Ini lepas masih, ini pun belum stasioner karena masih 0,4714. Lalu karena belum stasioner pada level, maka dari itu kita uji stasioner pada first difference. Oke, kita langkah selanjutnya itu kita uji stasioner pada first difference di Fuller D titik PE. Nah, di sini variabel P ini sudah stasioner pada first difference pada level 1. Lalu selanjutnya variabel selanjutnya di Fuller D titik investasi, maaf, salah, D Fuller D titik investasi. Nah, ini pun sudah stasioner. Lalu Fuller DLN tenaga kerja. Oke, ini juga sudah stasioner pada first difference. Lalu terakhir Fuller titik LN ekspor. Kita lihat
Ini juga sudah stasioner, di mana nilai PVL-nya itu di bawah 0,05. Nah, langkah keempat itu uh, kita ini uji OLS, di mana regresi OLS, yaitu kita klik regress, variabelnya, yang variabel Y dulu, PE, baru variabel X-nya, investasi, LN tenaga kerja, dan LN ekspor. Oke, ini pada tipe, regress, PE, ini kita enter. Oke, di sini ada F statistiknya, ada R square-nya 63%, dan lain-lain. Di mana di sini itu langkah selanjutnya kita mencari apa namanya residual. Jadi kita klik predict ECT, koma resid. Di mana kenapa ECT ini tuh maksudnya kita menamakan residualnya itu sebagai ECT. Jadi predict ECT, koma resid, ini kita enter. Lalu selanjutnya kita mencari, kita menguji residualnya itu, uji stasioner residualnya, di mana defuller, oke, defuller ECT. Oke, didapatkan P-value-nya itu sebesar 0,0353, di mana ini sudah stasioner karena di bawah 0,05. Nah, karena sudah stasioner, jadi mengindikasikan adanya kointegrasi pada keempat variabel tersebut, sehingga kita bisa lanjut ke pemodelan ECM-nya, error correction modelnya. Nah, kita memodelkan ECM itu di mana variabelnya ini kita kaitkan atau kita nyatakan dalam bentuk first difference-nya. Jadi, di sini kita klik regress. Kita klik regress, lalu ini kan difference, ada first difference ya. PE, lalu investasi, LN tenaga kerja, lalu LN ekspor. Lalu tambahkan ECT-nya, residualnya. Nah, residual ini kita legkan satu, di mana tahun sebelumnya, jadi L1 ECT. Oke. Model ini untuk melihat pengaruh jangka pendek pada setiap variabel. Oke, didapatkan segini. Hasilnya itu variabel ECT ini berada pada koefisien 0,635123, di mana koefisien ini berada pada antara 0 sampai min 1, jadi memenuhi kaidah variabel dari ECT tersebut. Nah, kalau misalnya dilihat dari p-value-nya, ini tuh 0,026, di mana di bawah 0,05, berarti ini signifikan, sehingga variabel tersebut ini stasioner, dan variabel ECT ini adalah variabel penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang. Jadi, di sini tuh signifikan adanya kointegrasi di antara keempat variabel tersebut. Nah, dari hasil regresi jangka pendek ini didapat kan nilai koefisiennya itu sebesar 0,635123, di mana dengan probabilitas ECT-nya 0,026. Nah, artinya sebesar 63% model jangka pendek ini dapat mengkoreksi menuju keseimbangan jangka panjang gitu. Oke, selanjutnya ini kita ke tahap selanjutnya, di mana kita ini
menentukan bentuk alternatif dari ECM ini. Bisa kita buat kan sebelumnya itu L1, leg 1 ECT. Nah, selanjutnya ini kalau model alternatif ini bisa kita buat leg setiap variabelnya. Jadi leg 1 setiap variabelnya. Dengan cara regres, terus DPE, ini tetap sama kita aja lah ya, biar cepat. Oke, DPE investasi, tenaga kerja ekspor, lalu di sini L1 PE, L1 investasi, lalu L1 LN tenaga kerja, lalu L1 LN ekspor. Ada yang typo, tidak pakai spasi. L1 investasi, oke, ini kita enter. Oke, hasilnya variabel P ini equivalennya itu dengan variabel ECT, di mana berada di kisaran, ini kan masih sama ya kayak yang tadi, kisaran angkanya pun sama, ada di kisaran 0 sampai minus 1, karena dia nilainya adalah minus 0,6447078, di mana menunjukkan variabel investasi ini menunjukkan pengaruh jangka panjang dengan PE. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu adalah eh, koefisiensi investasi ini dibagi dengan koefisien PE dan dibalik tandanya. Nah, sebenarnya ada apa namanya cara cepatnya lagi, yaitu bisa memakai pendekatan ARDL. Jadi jika berkenan, teman-teman juga bisa menggunakan pendekatan ARDL. Mungkin segini praktik ECM untuk metode ECM itu sendiri, di mana kalau misalnya data ini sudah menunjukkan kointegrasi, berarti kita bisa melanjutkan metode dengan metode ECM. Tapi jika apa namanya datanya itu tidak kointegrasi, berarti bisa memakai metode lain yaitu FAR. Nah, mungkin itu bisa di materi-materi selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.